Welcome back to Tompul's channel. Balik lagi bersama gue David si Tompul. Hari ini gue mau ngajak kalian untuk memberikan sebuah informasi tentang bencana global yang saat ini sedang terjadi di dunia nih guys. Nah, Indonesia juga terdampak tentunya ya. Apa itu? Tentunya kalian ikutin terus di channel gue, tapi gue mau ngingetin dulu sama kalian, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya juga. Dan share ke teman-teman kalian juga, saudara-saudara kalian, biar gue nih Tompul's channel makin semangat untuk mengangkat berita-berita atau informasi terupdate setiap harinya nih guys. Oke? Kalau gitu, yuk kita mulai ya. Oke, sebelumnya Badan Kesehatan Dunia nih, atau yang disebut juga dengan WHO, ini telah menyebutkan bahwa ada 4 varian yang menjadi perhatian publik saat ini. Ya. Mutasi ini dikenal juga sebagai varian. Variannya apa aja nih? Ini ada varian Inggris, ada varian Afrika Selatan, varian Brazil, dan juga varian India. Nah, tentunya yang kita kenal dengan nama-nama negara tersebut, ada juga nih, ternyata ada sebuah kode yang diberikan oleh para ilmuwan kita. Itu apa aja? Nah, ini kayak mutasi dari varian Inggris itu yang kita tahu mungkin atau kita pernah baca, itu ada B117 ya, B117. Afrika Selatan itu B1351, Brazil P1, dan India itu B1617 ya. Nah, gua di sini akan kupas sedikit demi sedikit ya, gua akan memberikan kita share informasi, memberikan edukasi pada masyarakat supaya masyarakat tidak hanya mengenal satu jenis virus atau varian. Ya mungkin kita cuma kenal yang namanya virus COVID-19. Padahal nggak cuma itu aja guys. Kayak tadi gua udah jelasin, nah ternyata yang saat ini terjadi ada 4 varian virus. Dan masuk ke saat ini itu ada juga variannya namanya virus India. Nah, apa sih angka-angka dan huruf di setiap varian virus tadi? Nah, ternyata itu adalah kode tempat asal di mana virus itu bermutasi. Itu guys, dan kode jenis virus tersebut. Dan kini, ini kode huruf dan angka-angka tersebut ini diberi nama dengan huruf alfa, beta, gamma, delta, theta, dan lain sebagainya ya. Gitu. Ini fungsinya apa sih tujuannya? Ini untuk mencerminkan urutan-urutan daripada deteksi virus itu sendiri. Gitu guys. Nah, penamaan ini itu mengikuti pola alfabet Yunani. Ya. Nah, jadi kayak nomor-nomor yang tadi gue sebutkan itu nggak asal-asal tuh guys. Jadi ini semua sudah dirancang dengan pertimbangan selama berbulan-bulan oleh para ilmuwan kita yang ada di dunia. Ya. Ini supaya untuk menggantikan nama ilmiah yang melibatkan daripada kombinasi angka, simbol bacaan, dan juga huruf yang tadi di awal nih udah gue jelasin ya, yang udah gue sampaikan. Nah, hal ini dianggap juga untuk memudahkan laporan kepada publik, jadi supaya masyarakat tuh nggak bingung dengan nama-nama varian tersebut gitu guys. Selain itu, secara historis penyakit ini sering dinamai berdasarkan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai titik mula dari asal penyebarannya. Namun penamaan semacam itu ternyata dianggap dapat mencoreng sebuah wilayah, ya. Dan itu dinilai akan mengstigmatisasi atau menimbulkan stigma di dalam masyarakat, ya. Pola pikir masyarakat itu akhirnya mendiskriminasikan sebuah daerah atau sebuah negara atau sebuah wilayah gitu. Makanya kenapa ilmuwan tersebut mereka melakukan riset selama berbulan-bulan dari tadi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, sehingga mereka bersepakat atau menyepakati untuk memberikan simbol daripada alfabet Yunani dan angka-angka dari nomor-nomor tersebut guys. Nah, selanjutnya seperti salah satu contoh dari virus Ebola. Virus Ebola tentunya kita tahu ya, virus Ebola ini diambil dari nama Sungai Kongo. Tuh.
Baru di tahun 1918 ada juga yang namanya virus flu Spanyol, ya. Jadi sampai sekarang ini asal usulnya masih belum diketahui tentang bagaimana kelanjutan daripada flu Spanyol ini. Baru ada lagi dari varian Afrika Selatan atau virus Afrika Selatan. Ini dianggap bisa membuat siapapun ini takut untuk berkunjung ke Afrika Selatan, gitu. Nah, hingga kepada orang yang datang dari wilayah lain untuk masuk ke daerah tersebut. Lalu varian India juga begitu. Yang saat ini paling besar penyebarannya yang kita tahu ya. Sekarang di Indonesia juga udah masuk varian-varian virus India ini. Atau yang disebut mungkin yang kita kenal dengan virus Delta. Tuh. Nah, untuk menghindari hal ini dan untuk menyederhanakan komunikasi publik juga, akhirnya WHO mendorong otoritas nasional, media, dan lainnya untuk mengadopsi label-label yang baru ini, ya. Jadi di sini juga gue mau kasih tahu dengan semua kalian di Tompuls Channel ini, jadi nggak cuma tadi 4 varian aja. Nah, ini ternyata setelah gue lakukan gue baca-baca, gue lihat-lihat informasi dan gue kumpulkan semuanya, ternyata ada 10 varian nih yang ada di dunia nih guys. Nah, itu apa aja? Itu ada varian Inggris, itu B117 atau disebut juga dengan Alpha. Baru ada varian virus Afrika Selatan B1351 atau yang disebut dengan Beta. Baru varian Brazil ya dengan P1 atau yang disebut juga dengan Gamma. Ada varian India B1617 atau yang disebut dengan Delta. Baru varian India B1617 ada juga yang disebut dengan Kappa. Nah, kenapa di varian India ini kok ada B16172 atau B16171 yang disebut dengan Alpha, Kappa, Delta ya. Nah, baru yang keenam ada varian Amerika Serikat, itu B1427 atau B1429 atau yang disebut juga dengan Epsilon ya. Yang ketujuh ada varian Brazil P2 yang disebut dengan Zeta. Baru yang ke-8 varian B1525 disebut Eta. Yang ke-9 ada varian Filipina P3 yang disebut dengan Theta. Dan yang ke-10 varian Amerika Serikat B1526 yang disebut dengan Nota. Gitu. Nah, jadi untuk yang 10 varian tadi guys, yang gua udah sebutkan, semoga 10 varian ini bisa memberikan atau menambah informasi dari cakrawala kita berpikir masyarakat supaya jangan terjebak hanya pada virus pandemi COVID-19, virus Delta, terus takut-takut yang berlebihan gitu guys ya. Itu jangan, itu pola-pola pikir yang seperti itu kita harus buang jauh-jauh ya.